Shalom, perkenalkan nama saya Angelina Cindy, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen dari Universitas Kristen Indonesia. Hari ini saya akan memaparkan mengenai kesetaraan gender di tengah keluarga Kristen untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Ruang Lingkup 2. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama, untuk dapat membedakan konstruksi gender antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mengakui dan menghargai kesetaraan gender dalam perspektif kekristenan. Yang ketiga, memberi akomodatif pada laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses, partisipasi, dan kontrol dan manfaat yang sama dalam kehidupan. Persamaan gender. Mungkin rasanya istilah ini sudah tidak asing di telinga kita akhir-akhir ini. Banyaknya opini-opini dan gerakan-gerakan yang bertebaran semakin menyadarkan kondisi yang terjadi di masyarakat masa kini. Sekalipun kini masa digitalisasi sudah semakin berkembang, tetapi budaya patriarki dan pembedaan derajat antara laki-laki dan perempuan masih marak terjadi di banyak tempat. Sayangnya, kesadaran terhadap hal tersebut masih minim di masyarakat, sehingga yang terjadi adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya kesadaran gender di tengah masyarakat. Sebelum kita akan membahas apa itu kesetaraan gender, kita akan membahas perbedaan antara gender dan seks. Nah, seringkali masyarakat sering menyamakan dua kata ini yang sebenarnya berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seks adalah hal yang berhubungan dengan alat kelamin. Berdasarkan dimensi biologis seksualitas berhubungan dengan anatomi tubuh dan fungsional reproduksi manusia serta dorongan seksual secara biologis. Juga, seks menunjukkan kepada pembedaan manusia berdasarkan faktor biologis dan hormon. Alat kelamin pada manusia berbeda, yaitu jika laki-laki memiliki testis, maka perempuan memiliki vagina. Hormon yang terdapat dalam diri manusia juga berbeda, yaitu ada hormon estrogen dan progesteron yang terdapat pada wanita, sedangkan pada pria adalah hormon testosteron. Selain perbedaan testis dan vagina, terdapat juga manusia terdiri dari dua kromosom, yaitu kromosom X dan Y. Dua kromosom ini ada untuk memastikan DNA tetap berada pada tempatnya pada saat pembelahan sel. Perbedaan alat kelamin antara laki-laki dan perempuan bukan hanya sebatas membedakan antara perbedaan fisik, tapi perbedaan alat kelamin juga berdampak pada perbedaan fungsi dan peran. Perbedaan fungsi dan peran yang berdasarkan dari jenis kelamin dipengaruhi oleh paradigma patriarkis dan heteronormativitas dalam masyarakat. Pembahasan mengenai seks artinya membahas mengenai biologis. Setelah kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari seks, kemudian kita akan mengetahui tentang gender. Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan antara maskulinitas dan feminitas terhadap peran, fungsi, norma, serta kultur yang mengacu pada sikap, perilaku, dan sifat yang dikonstruksi secara sosial. Perbedaan gender inilah yang berkembang di masyarakat, yaitu tentang keperempuanan atau feminin dan kelaki-lakian atau maskulin, dan hal ini disebut sebagai gender biner atau gender binary. Masyarakat yang mengikuti konsep gender biner menggeneralisasi laki-laki dengan sikap yang lebih agresif, dominan, tegas, dan individualis. Sedangkan konsep gender biner pada perempuan biasanya digeneralisasikan sebagai pribadi yang lembut dan juga lebih empati. Pembahasan gender berhubungan dengan sosiokultural, yaitu hubungan antara manusia dan budaya. Membahas mengenai gender tentang feminim dan maskulin, laki-laki harus kuat, tegar, macho, sedangkan perempuan harus kemayu, lembut. Sebenarnya perkembangan tersebut lahir di tengah keluarga, jauh sebelum berkembang di lingkungan sosial yang lebih luas.
Pembedaan antara maskulin dan feminim sudah terjadi di tengah keluarga dan seorang ibulah yang mengenalkan pembedaan itu kepada anak-anaknya. Salah satu budaya yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi yang berbeda ada dalam nilai Jawa. Seperti dalam tulisan Atik Catur Budiati yang berjudul Aktualisasi Diri Perempuan dalam Sistem Budaya Jawa, persepsi perempuan terhadap nilai-nilai budaya Jawa dalam mengaktualisasikan diri, mengatakan bahwa nilai-nilai Jawa sendiri memiliki banyak konsep tentang perempuan yang sejati. Konsep mengenai perempuan sejati selalu dihubungkan dengan bentuk tubuh dan kodrat alami perempuan yang kemudian disosialisasikan secara turun-temurun, yang kemudian membentuk suatu tatanan yang sukar bahkan tidak dapat diubah. Kemudian, seperti ajaran dari Nyi Hartati kepada anak perempuannya, Rancakapi tentang kias 5 jari tangan yang cenderung melemahkan kedudukan perempuan. Ajaran tersebut mengungkapkan bahwa jempol, ibu jari berarti pol ing tias. Sebagai istri harus berserah diri sepenuhnya kepada suami. Apa saja yang menjadi kehendak suami harus dituruti. Kemudian penuduh telunjuk berarti jangan sekali-kali berani mematahkan tudung kakung atau petunjuk suami. Petunjuk suami tidak boleh dipersoalkan. Kemudian adalah penunggul dari jari tengah berarti selalu meluhurkan suami dan menjaga martabat suami. Dan keempat, jari manis berarti tetap manis air mukanya dalam melayani suami dan bila suami menghendaki sesuatu. Yang kelima adalah jejentik atau kelingking berarti istri selalu atak itikan, terampil dan banyak akal dalam sembarang kerja melayani suami. Dalam melayani suami hendaknya cepat dan lembut. Kemudian, konsep mengenai perempuan sejati juga tertuang dalam berbagai karya sastra Jawa kuno berupa serat-serat, kisah pewayangan, maupun dalam karya sastra Jawa modern. Seperti dalam serat Paniti Sastra, perempuan hanya dilihat dari fungsi reproduksinya saja, yaitu kemampuan untuk melahirkan seorang anak, terutama anak laki-laki sangat dijunjung tinggi. Perempuan yang tidak mempunyai anak dianggap perempuan yang sia-sia. Dari sini kita bisa melihat bahwa pemahaman kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki harus dimulai dari keluarga. Nah, lalu apa itu pengertian dari kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah situasi di mana laki-laki dan perempuan dapat menikmati kondisi yang sama. Perubahan tatanan budaya sehingga melahirkan pemikiran stereotip dalam masyarakat, membuat jarak yang besar antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan agama Kristen berupaya sebagai jembatan untuk menengahi setiap pemikiran dari berbagai budaya dan kebiasaan masyarakat terhadap kesetaraan gender. Lalu bagaimana sikap keluarga Kristen menyikapi kesetaraan gender di tengah keluarga? Sebelum kita akan membahas kesetaraan gender dalam perspektif Alkitab. Yang pertama dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 tertulis bagaimana proses Allah menciptakan manusia yang terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Khusus di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Artinya posisi laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu sama-sama manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah juga memperlakukan laki-laki dan perempuan sebagai manusia tanpa membeda-bedakan. Seperti Allah berkomunikasi kepada laki-laki, juga berkomunikasi kepada perempuan. Allah memberi mandat untuk berkuasa atas bumi kepada laki-laki dan perempuan. Artinya, sejak semula dalam penciptaan, laki-laki dan perempuan tidak memiliki jarak yang membedakan peran masing-masing. Selain catatan dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menuliskan di Galatia 3:28 bahwa tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena sejatinya adalah sama di dalam Kristus. Bahkan Yesus menentang diskriminasi terhadap perempuan.
dalam kisah Yohanes 8 ayat 2-11, yaitu ketika pemimpin-pemimpin Yahudi menangkap perempuan yang tertangkap sedang berzina tetapi tidak membawa serta laki-laki yang berzina. Alkitab sebagai otoritas tertinggi iman Kristen menjelaskan bahwa Allah tidak pernah memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan sejak semula diciptakan untuk menerima tugas mulia sebagai pemelihara pertumbuhan atau keturunan. Peran sebagai ibu adalah hal yang menakjubkan. Ibu dapat melahirkan dan membesarkan anak-anak. Peran perempuan sebagai ibu telah masuk ke dalam rekan sekerja dengan Bapa kita di surga untuk memberikan kasih dan pendidikannya kepada anak-anaknya yang juga merupakan pewaris kerajaan surga. Bukankah ini tugas mulia? Sebagai rekan kerja Allah Bapa di surga, tentunya perempuan mempunyai tugas khusus, yaitu memelihara, mendidik anak-anaknya dari masih dalam kandungan sampai sudah di dunia. Tugas itu sangat penting, oleh karena itu Allah memilih perempuan untuk menjalankan tugas tersebut. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Pada masa sekarang ini, menghadapi era informasi di mana kedudukan kaum perempuan di banyak segi bisa lebih unggul dari kedudukan kaum laki-laki. Keluarga Kristen tentunya harus memikirkan dengan serius pentingnya peran ibu rumah tangga demi menjaga kelangsungan keturunan yang takut akan Tuhan, seperti di Mazmur 78 ayat 1-8, dan disinilah pengorbanan seorang ibu perlu dipuji maksudnya, dalam hal seorang ibu berkorban untuk mendahulukan keluarga sehingga mereka seperti menomorduakan karir, padahal keluarga yang lebih penting. Oleh sebab itu, menjadi penolong adalah tugas dari seorang istri. Oleh karena itu, apabila dalam hubungan antara laki-laki, perempuan, dan laki-laki tidak ada diskriminasi, maka kasus kekerasan dalam rumah tangga akan menurun. Terjadinya kerukunan baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, dan akan terjalin indah seperti yang Tuhan kehendaki. Kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan juga sama-sama seorang anak, sama-sama perlu dilindungi, dijaga hingga besar, dididik tanpa membedakan gender mana yang lebih utama dan yang mana tidak. Hal tersebut bisa dimulai dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan, memberikan kepercayaan yang sama, dan memberikan pujian serta pengertian dengan sikap adil tanpa membeda-bedakan gender. Oleh sebab itu, sebagai umat Kristen hendaknya menyadari bahwa laki-laki dan perempuan meskipun berbeda jenis kelamin tetapi memiliki posisi yang sama dalam kehidupan sosial. PAK hadir sebagai jalan pendidikan Kristen untuk memberi arah pemahaman agar umat Kristen tidak hidup dalam stigma dan diskriminasi kepada laki-laki dan perempuan. Pendidikan agama Kristen atau PAK sebagai media penanaman nilai Kristiani yang menjunjung tinggi manusia sebagai makhluk Allah dengan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, sikap saling menghargai, menerima, dan saling mengakui adalah bentuk dari kasih dan bentuk dari kita menjunjung tinggi persamaan harkat dan martabat laki-laki serta perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah. Dan untuk kesimpulannya, laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Tuhan. Laki-laki dan perempuan hanya dibedakan dari segi biologis, yaitu secara fisik, namun tidak di dalam status sosial. Alkitab memberi wewenang yang sama kepada laki-laki dan perempuan sebagai partner kerja Allah. Oleh sebab itu, menghargai, mengakui dengan keunikan masing-masing adalah bentuk menerima laki-laki dan perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah, dan itu adalah bentuk dari kasih. Sekian pemaparan mengenai kesetaraan gender di tengah keluarga Kristen. Terima kasih.